Shalom Bu Mei. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 dengan saya Daniel Davina Kenat dari 10 Kuliner 3 dan saya Agnes Gloria dari 10 Busana 2 akan melakukan podcast bab 6, yaitu makna hidup baru. Dasar Alkitab pada podcast kali ini pada Yohanes 3 ayat 3 sampai 6 dan 2 Korintus 5 ayat 17. Tujuan pembelajarannya: 1. Memahami makna hidup baru. 2. Menganalisis pengalaman pribadi tentang hidup baru. Dan yang ketiga, mengidentifikasi hal-hal yang dapat diamati pada orang lain tentang perubahan karena mereka sudah mengalami hidup baru. Sebelum kita memulai podcast bab kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kasih yang Tuhan baik, yang sekarang kami akan mulai podcast kami. Tuhan Kau mau berkati agar podcast ini dapat berjalan dengan lancar, dan kiranya apa yang kami bahas bukan hanya kami bahas, tapi dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari, ya Bapak. Terima kasih ya Bapak. Haleluya, amin. Menurut kamu nih ya, kamu tuh kan pasti pernah ngeliat suatu pesta pernikahan kan? Iya. Nah, menurut kamu mereka kan bakal bilang selamat hidup baru ya. Nah, menurut kamu tuh hidup baru itu sama lahir baru itu tuh gimana? Bedanya tuh apa? Kalau menurut aku hidup baru sama lahir baru udah pasti beda sih, dari maknanya gitu ya, dari namanya aja udah beda. Nah, kalau hidup baru tuh kalau menurut aku ya kayak selamat menjalani hidup baru, kalau kena orang nikah gitu kan, hidup yang bagaimana kita berjalan dengan Allah melalui pengorbanan Kristus gitu, yaitu juru selamat umat manusia. Kalau lahir baru menurut kamu? Kalau lahir baru itu menurut aku ya gimana kita mengalami penyatuan dengan Yesus Kristus, kayak contohnya kita dibaptis gitu kan. Berarti kalau hidup baru itu gimana kita ngerasain pengorbanan Tuhan. Terus kalau lahir baru gimana pas kita itu bersatu dengan Tuhan gitu ya. Dasar Alkitab untuk hidup baru terdapat pada kitab Perjanjian Lama nih teman-teman. Dimana nih ajaran yang Yesus ajarin itu berkembang. Di antaranya itu ada pada rasul, terus mungkin masyarakat pas di daerah pas di masa itu gitu. Nah, karena Allah itu tuh kudus dan tidak berdosa, sehingga hanya mereka yang suci dan hatinya itu bersih yang bisa tuh berjumpa dengan Tuhan. Nah, kan dulu kan juga ada cerita kan, kalau misalnya nih kalau para imam mau masuk ke bait suci, kakinya tuh diikat rantai gitu kan. Jadi kalau misalnya dia ketemu pas dia masuk nanti dia berdosa di hadapan Tuhan, terus dia misalnya meninggal, jadi ditarik gitu loh mayatnya itu loh. Nah, itu. Dan di kalangan gereja, di gereja-gereja Protestan, mereka tuh menganggap kalau baptisan kudus itu dipahami sebagai tanda dan materai diri, sebagai orang yang sudah menerima Kristus dalam dirinya sendiri. Nah, kalau ada juga nih hidup baru dalam Kristus. Nah, di dalamnya itu ada 3 perjalanan misi yang dilakukan Paulus pada masa itu. Saat itu perjalanan laut tidaklah mudah. Meskipun demikian, Paulus menunjukkan bahwa ia tahan uji. Berkali-kali ia bangkit kembali dari penderitaannya, dan itu semua tuh membuat dia membuktikan kalau tekad dia itu sebagai pelayan Kristus memang kuat, yang dia tangguh, kuat. Nah, dari sini sebuah contoh ini bisa kita ambil dari hidupnya dia tentang hidup yang baru di dalam Kristus. Tapi bukannya Paulus itu tuh dulu orang jahat ya? Iya sih, tapi setelah kan kalau di Alkitab ceritanya itu dia setelah mengalami perjumpaan dengan Tuhan, dia mengalami perubahan. Perubahan. Ya waktu dia ke jalan apa sih, Dasmus apa? Ke jalan apa ya? Yang kita sempat kayak waktu bab apa sih kita yang kita bahas, bab pembaruan gitu. Pembaruan hidup. Iya. Iya. Iya gitu. Jadi intinya setiap orang yang balik lagi ke bab sebelumnya. Kalau orang mau seberapapun orang jahat orang itu, kalau bertemu Tuhan udah pasti mengalami perubahan hidupnya. Iya. Nah, hidup baru di dalam Kristus itu tuh dalam misa ini itu kita kayak disiplin. Disiplin ini termasuk
masuk kalau hidup baru dalam Kristus, karena disiplin itu bagian dari pembentukan watak. Nah, apalagi kita kan anak-anak bangsa, udah pasti dong disiplin itu salah satu sifat yang penting banget buat pertumbuhan bangsa kita. Tanpa sikap ini, kita tuh bakal selamanya berada di kasus-kasus yang banyak gitu, di kasus-kasus yang nggak baik gitu loh. Bangsa kita nih bakal terus berada di dalam kekacauan kalau kita tuh nggak disiplin. Nah, kematangan seseorang akan menolongnya nih dalam bentuk-bentuk dua roh. Salah satu itu ada penguasaan diri. Penguasaan diri ini tuh nggak bisa dilepaskan dari penyerahan diri yang penuh pada Allah, seperti yang diteladankan oleh Yesus sendiri nih di dalam kehidupan, dan dia mau mati untuk kita gitu loh. Nah, dengan menguasai diri sendiri, kalian ini bakal terhindar loh dari banyak-banyak masalah yang muncul ketika kita berhadapan dengan orang lain. Jadi menurut aku tuh Buaro tuh penting banget kan, apalagi menurut aku yang paling susah ya, menurut aku tuh penguasaan diri. Karena kalau ngelihat sesuatu yang nggak sesuai dengan yang aku suka gitu, makanya bakal kesel, jadi kayak nggak ketahan terus meledak marah gitu kan. Apalagi kayak di era sekarang ini kan orang udah digital banget kan, terus kayak udah jarang bersosialisasi, terus jadi kayak ada dampaknya juga bagi untuk emosi kita gitu. Kalau kamu bentuk-bentuk buah roh yang paling susah untuk kamu lakuin itu sekarang apa? Kalau aku sih penguasaan diri sama penguasaan diri sama itu sih, penguasaan diri doang yang paling susah. Kenapa tuh? Karena emang susah sih, kayak kadang udah berusaha kayak aduh harus sabar gitu. Nah, apalagi kalau misalkan udah lagi capek terus suruh ngerjain tugas lain kesel gitu itu kan. ya? Itu kesel banget ya, itu kesel. Iya, terus kayak aduh harus kayak sabar ngejalaninnya, tapi Hati kesel gitu kan. Iya, itu butuh Roh Kudus sih. Emang nggak bisa kalau kita sendiri. Iya, sulit. Nah, terus tanpa penguasaan diri juga tuh kita pasti nggak bakal punya kasih. Nah, dan hidup kita tuh pasti bakalan kayak gelisah karena kita menyimpan kemarahan dan yang berkobar-kobar di dalam hati kita. Hidup yang baru hanya bisa terjadi apabila kita membiarkan diri kita dikuasai oleh Tuhan, bukan sama diri kita sendiri. Tuhan yang memimpin hidup kita untuk tidak menjadi egois, suka merusak, mudah emosional, peduli dengan orang lain, dan sebagainya. Nah, menurut kamu nih, hidup baru di dalam Kristus masa ini selain disiplin apa aja? Menurut aku banyak sih, apalagi di Buaro kan ada 9 kan. Nah, tadi itu ada penguasaan diri, terus bisa juga kita ambil tuh dari kesabaran, kayak kemurahan hati juga, itu kan perlu juga kan, terus sukacita juga gitu. Kalau kamu? Menurut aku Buaro itu tuh penting semua ya di hidup dalam masa kini gitu. Karena buah-buah itu tuh udah kayak memenuhi banget standar hidup kita. Kadang kita kurang sabar, kadang juga kita kurang murah hati gitu. Iya, bukan kurang murah gimana ya? Iya, bukan murah gimana nih. Misalnya kita kayak kurang murah hati aja. Terus kadang kita kurang penguasaan diri, kita gampang kesel. Kadang juga kita kurang sukacita. Terus kita juga kadang nggak ada senjata, kita suka gelisah. Padahal kan Tuhan yang udah atur setiap urusan kita gitu. Nah, apalagi itu yang kayak paling gampang deh, yang paling pertama kasih aja yang udah paling gampang aja. Kadang tuh kita nggak bisa ngelakuinnya loh, bukan nggak bisa gimana ya, kayak untuk senyum aja kadang kita tuh harus kayak terpaksa gitu buat senyum, padahal senyum tuh ibadah kata orang-orang gitu. Padahal kasih paling gampang tapi susah loh. Kadang aku juga ngelakuin kasih tuh kadang kita tuh nggak suka semua orang, bener kan? Kayak ke orang tertentu doang. Padahal Tuhan udah ngajarin kita tuh harus berbuat kasih ke siapa aja. Bener loh, aku baru sadar juga loh. Nah,
guys, harus diperhatiin. Oh, itu susah banget menurut aku. Tapi emang harus banyak-banyak belajar sih teman-teman, karena kan itu nggak gampang, itu juga butuh Tuhan bantuin kita gitu loh. Karena hal kecil kayak gitu aja kalau misalkan terjadi dalam hidup kita pasti akan menimbulkan dampak yang besar juga. Betul, karena kita juga bisa jadi dampak untuk orang-orang. Ya. Nah, aku mau nanya nih, kira-kira kan tadi itu paling susah itu kan penguasaan diri kan di kita berdua. Kira-kira tuh menurut kamu apa hambatannya sampai itu menurut kamu itu yang paling susah gitu? Kalau aku banyak sebenarnya, maksudnya kayak banyak faktor yang bikin aku tuh susah buat nahan diri. Yang pertama kan karena lingkungan mungkin, karena kalau kadang tuh kalau kita tuh minta sesuatu sama Tuhan, Tuhan aku mau diri aku jadi sabar mungkin, penguasaan diri. Tapi tiba-tiba tuh Tuhan tuh kasih cobaan yang bikin tuh kita kesel, itu langsung diuji gitu loh sama Tuhan. Iya, kayak ada aja pasti. Iya, ada aja yang bikin kesel gitu loh. Jadi kayak susah buat nahan diri. Terus juga kadang kalau lagi mood juga berantakan. Terus sifat orang kayak gitu kan kesel ya. Jadi kan nggak bisa nahan, terus marah, terus nggak sopan jadinya. Kalau kamu hambatannya apa? Kalau aku hambatannya sih lingkungan sekitar juga sih, kayak hampir sama. Terus apalagi sama kondisi emang kesibukan sih, paling kayak kegiatannya, aktivitasnya tuh banyak kan, jadi kayak Udah capek gitu. iya udah capek, jadi ya gitu. Jadi penguasaan diri tuh susah banget ya guys. Dan menurut kamu nih, yang harus kita lakuin supaya kita hidup baru itu gimana? Yang harus dilakuin pertama sih kita banyak berdoa juga sih sama Tuhan. Ya, minta pertolongan Tuhan supaya kayak nggak mungkin kan kita tuh bakal hidup di zona itu aja. Kita tuh harus kayak jadi yang lebih baik. Iya betul. Dari masa ke masanya kita harus lebih baik. Jadi ya itu banyak berdoa terus menyerahin diri juga. Aku mau nambahin, menurut aku sering-sering baca Alkitab. Karena menurut aku Alkitab itu penting banget buat kita baca. Di situ tertulis dari masa pembentukan bumi sampai akhir zaman aja tuh udah ada gitu di situ. Menurut terus juga sifat-sifat manusia Tuhan tuh udah tahu, karena kan Tuhan yang ciptain. Udah tertulis juga di Alkitab. Terus Alkitab juga udah kasih saran, kita udah kayak kasih tunjuk gitu loh, gimana caranya kita tuh bisa melakukan penguasaan diri gitu. Ya, podcast kita udah di ujung waktu. Terima kasih Bu Meiwan dan teman-teman sekalian yang sudah menonton podcast kita pada bab ini. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Dadah.